menonjol di kumpulan. Latihannya. Kami pembulu Indonesia membangun nusa dan bangsa. Syariat agama bersama sekeluarga, pembulu bersatu masa berlalu, bersama api terus maju. Pembulu berkarya wujudkan cinta, bersama api sejahtera. Masa-masa awal ini akan bisa memulai kiprahnya dengan baik sesuai dengan panduan serta bimbingan dari pemerintah, dalam hal ini itu pimpinan kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, itu seksi Bimas Islam dan jajarannya. Itulah kemudian kita nanti mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang hadir meluangkan waktu beliau dalam kesempatan ini. Kita sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga di sela-sela kesibukan beliau, dan kita menyampaikan permohonan maaf kepada beliau seyogyanya kegiatan yang kita selenggarakan hari ini harusnya sudah mulai sesuai dengan agenda kita pada jam 9, tapi oleh karena ada hal-hal sesuatu yang tidak kita rencanakan, maka pelaksanaan kegiatan ini sudah molor 1 jam. Kami kepada Bapak Kepala Kantor dan Bapak Kasih Bimas dan jajaran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian kami mohon arahan dari Bapak Kepala Kantor kepada kami agar pelaksanaan kegiatan kerja di cabang Kabupaten Pasaman ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua, dan mudah-mudahan pelaksanaan penyusunan rencana kerja atau dalam rapat kerja ini bisa melahirkan program kerja yang aplikatif, yang realistis, dan rasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, dan juga kepada Bapak Kepala Kabupaten Bogor khususnya dan seluruh jajarannya yang telah berpartisipasi secara aktif memfasilitasi kegiatan ini, dan juga kepada semua pihak yang hadir dalam kegiatan ini. Dan kami akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, arahan serta pembukaan secara resmi rapat kerja Asosiasi Pembulu Republik Indonesia Cabang Kabupaten Pasaman oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Bapak Dr. Andes Haji Gusman Piliang MM. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kemudian yang saya hormati Ketua API Cabang Pasaman, serta anggota, Bapak-bapak Kepala KUA, Bapak Guru dari Kabupaten Pasaman, khusus Kepala KUA Kecamatan Bojo, sebagai tuan rumah serta seluruh jajaran ini dan hadirin. Alhamdulillah dalam suasana yang cerah hari ini kita dapat dipertemukan dalam suatu forum kegiatan aktivitas yang teragendakan di jajaran KUA dan Pembulu Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan kita dalam kondisi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau ada teman kita termasuk saudara Siti, saudara Pembulu yang mengalami sakit, kita berdoa mudah-mudahan diangkat penyakit Allah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya
Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya juga semenjak tahun 2000, karena saya kepala KUA tahun 98 sampai 2000, baru kali ini juga duduk dalam sebuah forum di kantor KUA ini. Dan KUA yang hari ini, kalau dulu itu masuknya dari Sini. kalau sekarang pemandangannya beda lagi, bunga yang berumpukan. jadi begitu masuknya, dan tidak seindah ini. Makanya kalau tahun 98 sampai 2000 itu kondisi kantor kawan kita masih kawan model lama. Tapi yang namanya tugas dan fungsi kawan tetap sama. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan tugas dan fungsi kita di tahun-tahun 10 tahun 2000-an itu memang jauh berat. Karena sebutan bagi masyarakat adalah salah satu institusi Kementerian Agama yang garda terdepan melayani masyarakat. Bapak dan Ibu yang hormati, rasa-rasanya yang mau saya sampaikan sudah disampaikan semua oleh kalau melihat sambutannya sudah seperti sambutan kemenangan. Tanda-tanda, Pak. Jadi inti dari APRI sebagai sebuah organisasi profesi yang oleh kawan APRI penghulu se-Indonesia, tentunya ini kita sambut baik, dan saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama tetap selalu mendukung kegiatan kita ini, karena kegiatan kita salah satunya adalah untuk melakukan pencerahan dan menerima informasi-informasi terkait pelayanan dan keinginan kita bersama sebagai seorang aparatur yang melayani di bidang nikah dan wujud serta melayani agama. Terus terang memang hari ini juga dilakukan oleh Pak Ade, hari ini juga penutupan MGMP di Emir Hotel. Tapi saya lebih pilih kantor KUA walaupun panas, saya memilih kantor KUA pada hotel yang ada di Salbia. Kenapa demikian? Tentu ini adalah sebuah ikatan batin sebenarnya. Kalau MGMP itu sekedar menutup itu bisa dengan kasih atau tempat yang lain. Tapi kalau itu bertemu dengan bapak-bapak sekalian, yang notabene adalah orang yang paling terdepan dan paling banyak tugas dan fungsinya membantu tugas Kementerian Agama, Kabupaten Kota, bahkan tugas secara nasional. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mungkin tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwasanya tugas kita memang berat dan strategis. Selagi kita mau dan mampu untuk bagaimana melakukan sebuah peningkatan. Tadi sampaikan rakyat kita ini akan menyusun program-program. Kita sudah lakukan beberapa kali sosialisasi, beberapa kali ada pembekalan yang dilakukan oleh Dimas sebagai peningkatan pertumbuhan, kemudian untuk pelayanan KUA dengan struktur yang ada. Kemudian kita juga suka melakukan pendidikan. Tentu ini semua dijadikan bahan masukan dalam rangka kita membuat program kerja. Saya setuju program kerja itu tidak yang muluk-muluk, dan program kerja itu sesuaikan dengan kondisi kita yang ada di daerah Pasaman. Karena program kerja itu tidak sama program kerja di daerah Jakarta, daerah Bukit Tinggi, daerah Padang dengan Pasaman. Tentu kearifan lokal kita, keterbatasan fasilitas kita akan menjadi sebuah pertimbangan. Namun demikian tentu karena ini sudah merupakan
keinginan dari Kementerian Agama yang kita kenal dengan 7 agenda program prioritas Kementerian Agama yang juga tadi sudah disinggung, moderasi beragama, revitalisasi, digitalisasi KUA. Nah tentu ini akan menjadi sebuah patokan kita untuk mengusung sebuah program. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu ini tidak akan mungkin itu kita lakukan kalau kita tidak sama memahami, baik itu memahami regulasi di dalam APRI maupun regulasi berkaitan dengan tugas dan fungsi kita. Sekali lagi saya sampaikan Bapak dan Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Agama, seolah-olah selama ini terkesan KUA dan penghulu itu tugasnya hanya tentang asmara. Ini harus kita robah citra itu. Kita coba robah citra itu untuk bagaimana bisa semua tugas yang kita lakukan di luar tugas sebagai pelaksana pencatatan nikah dan tujuh, tentu tugas-tugas keagamaan. Sekarang Bapak dan Ibu coba kita presentasikan, APRI bisa presentasikan dari kegiatan KUA dan pemilu berapa persen kegiatan kita tentang nikah dan tujuh, kemudian berapa persen tentang keagamaan. Keagamaan itu banyak, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, semua kegiatan kita itu masuk kepada kegiatan KUA. Nah, ini makanya kami sampaikan kemarin, antara KUA, penghulu, bil khusus penghulu fungsional itu seperti satu mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Saat kita menyebut APRI akan konotasi kita penghulu, saat kita menyebut penghulu maka afiliasi pikiran kita itu kepada KUA. Jadi tidak berpisah. KUA itu kan hanya sebatas sebuah struktur organisasi sesuai dengan KMA terakhir 12 kalau nggak salah, saya maaf kalau lupa, tapi strukturnya itu sebuah kepala yang mengepalai sebuah kantor. Nah, jadi oleh sebab itu tanggung jawab KUA, kepala KUA dengan penghulu, bedanya dia hanya satu level sebagai manajer pimpinan, kemudian pelaksananya penghulu. Makanya oleh sebab itu penghulu hari ini tidak lagi dianggap sebuah jabatan struktural, tapi dia sebuah jabatan fungsional dan tambahan seperti kepala madrasah. Boleh saja kepala KUA seperti naga, kepala KUA dulu jadi penghulu. Itu turun grade enggak, turun dedikasi tidak. Rektor akan menjadi guru biasa, itu biasa saja. Cuma selama ini image kita kepala kantor itu kan sebuah yang segala-galanya. Kemudian penghulu juga masih melihat masih melihat pandangan berbeda terhadap KUA. Pak KUA itu kan atasannya itu penghulu, jadi namun kalau orang betul selesai, negara coba buat ikut aku lah. Nah, itu yang makanya oleh sebab itu penguatan itu pertama internalisasi. Tolong kita lakukan penguatan internalisasi. Penguatan internalisasi itu jangan ada gap di antara kita. Tugas penghulu membantu KUA juga melaksanakan tugas penghuluan. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Mohon maaf Bapak dan Ibu, penghulu kita kan sebenarnya mantan kepala KUA ya? Ya. Ada yang belum pernah jadi kepala KUA? Yang belum ada. Tapi setidaknya dia sudah tahu bagaimana sebenarnya seorang penghulu itu menjabat sebagai kepala KUA. Tugas dan bebannya sangat berat. Kepala KUA jelas, Anda yang menjalankan sebuah struktur organisasi terkait dengan institusi KUA sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama untuk melakukan koordinasi apakah vertikal ke atas maupun organisasi horizontal kepada dinas dan instansi. Nah, dengan keterbatasan personalia kita termasuk maka saya selalu menyampaikan mohon dibantu tugas dan fungsi kepala KUA baik itu penghulu maupun penghulu. Jangan ada dikotomi di antara kita. Nah, tentunya ini semua harus kita perkuat internalisasi kita, baik itu melalui APRI maupun melalui institusi KUA masing-masing.
Karena Bapak dan Ibu, kalau kita tidak lakukan itu, yakinlah. Karena pepatah orang tua kita sudah sampaikan, seberat apapun tugas dan fungsi itu, lain ke baban batu, baban barek, gulung batu, kalau kita sudah bersama itu dengan semua. Tapi kalau kita hanya berjalan sendiri-sendiri dan melakukan ego pribadi kita, ego sektoral kita, ego fungsi kita, maka si penjahit itu akan keluar menjadi orang karyawan. Nah ini yang saya selalu tekankan, karena kalau bagi saya kekompakan itu perlu, kebersamaan itu perlu. Tidak ada pertikaian dan tidak ada bahasa-bahasa yang berbeda antara kita. Ini yang saya harapkan selama ini. Tapi kalau itu sudah tidak terinternalisasi di dalam lembaga kita, maka ini akan terjadi sebuah problem. Contoh, Bapak dan Ibu, hal yang sangat kecil. Yakin saya di antara KUA dengan KUA B itu ada perbedaan pelaksanaan kegiatan pelayanan termasuk pernikahan. Di saat seorang menikah di kecamatan A mengalami seperti ini. Di suatu saat keluarganya atau adiknya menikah di KUA B, pelaksanaannya seperti ini, berbeda. Nah di saat itu akan timbullah perbedaan pendapat di masyarakat dan masyarakat menyampaikan. Di saat masyarakat menyampaikan bahwa itu menurut kan? Lalu kita apa yang kita jawab? Apakah kita benarkan pernyataan dari yang bersangkutan atau kita luruskan? Kadang-kadang kecewa ada itu. Kalau awak dipuji orang kan kawan biar itu berubah. Ayo jumpa dari itu. Padahal kita itu menyatakan itu termasuk kita menyatakan diri kita karena kita sama-sama proses yang sama. Maka APRI ini penguatannya seperti itu. Sebenarnya tidak ada pun APRI itu sudah sebuah konsep kita sebenarnya di dalam sebuah lembaga. Tapi untuk memperkuat itu bagaimana APRI ini ada lindungan hukumnya saat terjadi suatu persoalan maka APRI bentuk dan lebih mudah mengkoordinirnya di saat APRI ada. Maka saya minta kepada Ibu tolong perkuat internalisasi kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita. Baik itu terhadap sesama bapak maupun terhadap anggota-anggota kita. Awas kita yang bertawan ya, tapi namanya banyak perannya. Banyak peran. Anak sedikit tapi bantu kapan Cino Karam masih orang Arab. Karena ada orang yang perlu bantu kapan Cino Karam kalian anak sedikit ya tapi heboh. Tapi ada anak yang 10 aman aja semua. Apa itu? Nah tentu ada yang kurang itu, maka kurang itu kita sampaikan. Kemudian dalam juga ini Bapak dan Ibu penguatan kontrol kita. Boleh Pak Ketua selaku pimpinan, saya selaku penghulu memang sama dengan penghulu yang ada. Tapi selaku pimpinan dia punya fungsi kontrol pengawasan kepada bawahannya. Bagi penghulu yang merasa dirinya sama-sama penghulu, ada nggak penghulu kita yang belum kawan, penghulu yang bukan kawan, yang pangkatnya tinggi daripada kawan? Ada? Jangan itu dijadikan sebuah apa namanya? Senjata untuk tidak mau membantu kawan. Menurut pemerintah awak. Lampi air. Itu yang pertama perlu juga kita melakukan pengembangan kemampuan. Kemampuan mungkin tidak berjelaskan kemampuan instansi apakah terkait dengan ilmu nafkah, haji, zakat, apa namanya yang kalibrasi, kiblat, karena semuanya itu produk halal. Itu perlu ada
penguatan kemampuan kita. Jadi kita perlu dalam itu penguatan kemampuan. Nah, salah satunya itu ajang itu apa inilah itu kegiatan kita hari ini bisa. Jadi Bapak dan Ibu, saat kita tidak mempunyai kemampuan, di saat itulah kita sering menyalahkan orang lain. Di saat kita mungkin status saya pagi ini apa ya, menilai Status. kalau banyak anak tadi dan ibu-ibu tadi itu status saya kemarin terinspirasi waktu makan di setangkai bonek. Jadi saya lanjutkan, lebih baik setangkai bonek daripada sarupun ampuh. Lebih baik. sedikit berkah, lebih baik pada kemudian status saya yang terakhir yang saya bikin di Mixel itu mungkin belum baca ya, belum ya, belum baca. Kita harus teliti dalam menilai diri. Saya berada di Paris begitu. Kita harus teliti dalam menilai diri kita sendiri dan ramah dalam menilai orang lain. Nah, yang kebanyakan kita kan Bapak dan Ibu, saat kita tidak punya kompetensi dan tidak punya kemampuan, disitulah saat kita mencari kekurangan orang lain. Itu apa namanya, naluri atau fitrah ya. Untuk menutupi kesalahan kita selalu menjelekkan orang lain. Ego. Bukan itu. Apa namanya? menutup kekurangan kita itu, tapi caranya dengan introspeksi. melakukan penilaian yang jelek kepada orang lain. Itu menutup kesalahan kita. Nah, saat orang disambung oleh si media yang UEI yang pertama step bank. Nah, di saat orang selalu menilai orang lain, berarti dia belum selesai terhadap dirinya sendiri. Bingi ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sebagai ASN memang kemampuan ini kita harus lakukan. Kalau kita saat kita sudah ada kemampuan, baik itu kompetensi substansi kita maupun kompetensi yang lain, komunikasi kita, koordinasi kita, cara bicara kita, karena kita harus mampu. Mohon maaf ya, mungkin kalau dibuat agama, saya rasa juga tidak salah. Disebut munafik juga tidak. Mungkin pepatah Minang kita, orang-orang kita saat kambing di harimau di dalam, kambing burung kaduan, kan itu kita. Di satu sisi kalau kita kaitkan dengan agama, seolah-olah kita munafik. Tidak ya, seperti itu. Kita mampu untuk beradaptasi dan bijak dalam menanggapi sebuah persoalan. Ibu di Mato jangan dipikirkan, ibu di Palu jangan dikapian. Ibu melayani keluarga awak, elok-elok, ibu melayani orang lain. Sulit atau bahasa apa lagi, bahasa yang tidak menyenangkan. Kalau bisa dipasuli, kenapa dipemudahkan? Kalau nyolek menakan awak, hubungan ado keluarga awak, itu saya nah, itu kita terlalu mengedepankan seolah-olah kita melayani dengan itu. Tapi saat orang lain kebetulan tidak ada hubungannya atau orang luar, itu kadang-kadang kita lemparkan kepada orang lain, bahkan bahasa yang diterima ataupun pelayan yang diterima mereka itu tidak sesuai apa yang mereka harapkan. Nah ini Bapak dan Ibu yang perlu kita perkuat. Kemudian pengembangan sikap atau attitude. Bapak dan Ibu, kita ASN, kita sudah punya aturan. Sikap kita, tingkah kita, pola kita sudah. Saya kaitkan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama kan intinya sikap toleransi terhadap pemahaman berbeda dari kita orang lain. Kuncinya itu aja, sudah selesai moderasi agama. Bukan moderasi artinya memperbaharui agama. Moderasi agama itu harus sama dengan orang lain, tidak. Di saat Pak Musinin tidak membaca Sayyidina, di saat itu Pak Tua Nasrijan membaca Sayyidina Muhammad, tidak ada persoalan. Jangan dianggap salah saat Pak Musinin mendengar Pak Chan membaca Sayyidina, atau Pak Chan mendengar Pak Musinin tidak membaca Sayyidina, dianggap tidak menghormati Rasulullah. Ini maka kita ASN penyuluh harus punya konsep seperti itu. Kita jangan terbawa dengan atribut lagi.
dia Muhammadiyah, walaupun ketua Muhammadiyah, walaupun ketua NU kita, atau pengurus NU kita, atau pengurus tarbiyah kita, berikan peluang kepada mereka. Kalau istilahnya lebih mantapnya, pompa lampu awak tarang-tarang jadi matikan lampu kawan. Karena orang kadang-kadang untuk menghindari supaya jangan kalah tarang lampunya, dan lampu kawan matian bercabut kakinya, bercabut coknya jalan be. Itu kadang mati lampu kawan. Ya. Jadi saya minta Bapak dan Ibu sikap itu kita, itu sikap pola tingkah laku berbicara kita, berbicara dengan rekan-rekan sama ini bagaimana, berbicara dengan koordinasi kita kalau di kecamatan Pak Camat, Kapolres, Polsek, dan Ramil, Babinsa, Pak Wali Negari, Pak Awak Darwono. Jangan terkesan kita itu seorang ASN, apalagi Kementerian Agama, tapi mereka itu lunaknya sampai Pak sakitnya di sini. Bapak Ayu. Nah, di saat kita sudah tidak bisa melakukan itu, otomatis hubungan batin kita antara orang lain, apapun yang kita lakukan itu tidak akan mereka terima. Dan itu sulit untuk kita, mungkin beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak dan Ibu kembangkan yang kita baik bersama-sama kita untuk memperkuat kita. Ini semua tidak lepas dari keinginan keinginan tanggung jawab dari kita sebagai ASN. Tidak pun itu diperintahkan oleh pimpinan, tapi sebenarnya itu sudah diperintah dalam melayani masyarakat hari ini. Saat kita memberikan pelayanan sedikit saja kita keseleo masalah pelayanan, itu akan menjadi sebuah persoalan. Dan sekarang Bapak dan Ibu, masyarakat tidak lagi takut, tidak lagi suka jawaban itu Benar Pak. Kemudian terima kasih berbanyak maaf. Ini adalah dari hati nurani aja, nggak ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan komunikasi resmi berikut juga dengan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, maka berakhir pula pembukaan acara kita pada hari ini. Semoga untuk program-program asosiasi penghulu Republik Indonesia ke depannya tentunya memberikan kontribusi terbaik baik dari instansi maupun lembaga kepada pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dan mengisal kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit banget. Tantoknya lah. Kami penghulu Indonesia membangun nusa dan bangsa, wujudkan syariat agama bersama seluruh warga. Penghulu bersatu masalah berlalu, bersama api terus maju. Penghulu berkarya wujudkan cinta bersama api sejahtera. Kami penghulu abdi negara menjaga iman dan takwa, menjaga cendera iuran bulanan dan sumpah wajib yang diterima oleh cabang diserahkan kepada pengurus pusat. Boleh keluar.
25% udah Alhamdulillah